Sistem Super Devouring. Bab 21 Mulut Singa Terbuka. Apa? Dua seni bela diri tingkat 5. Ye Zhang dan keempat tetua semuanya berdiri. Masing-masing seni bela diri kelas 5 sangat berharga. Jika seni bela diri tersebut tergolong langka, harganya akan lebih mahal lagi. Keluarga Ye adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lianyun, tetapi hanya ada beberapa master seni bela diri tingkat 7 dalam keluarga tersebut, yaitu 4 tetua di depan Ye Xuan. Awalnya ada satu orang lagi, yaitu kakek Ye Xuan dan ayah Ye Zhang, namun ia mempunyai banyak luka lama, sehingga ia telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meskipun Ye Zhang adalah kepala keluarga Ye, kekuatannya belum mencapai seni bela diri tingkat ke-7, melainkan tingkat ke-6. Akan tetapi, para prajurit biasanya mempelajari seni bela diri dari tingkat yang lebih rendah. Misalnya, seorang pendekar pada ilmu bela diri tingkat 7 biasanya mempelajari ilmu bela diri tingkat 6 karena lebih mudah dikuasai dan bahkan lebih mudah lagi dikuasai. Bila seseorang berlatih bela diri yang itu-itu saja, maka akan memerlukan waktu yang lama untuk berlatih, dan hasilnya pun belum tentu bagus, kecuali jika orang tersebut adalah seorang jenius yang memiliki kualifikasi yang luar biasa. Tulang punggung keluarga Ye adalah prajurit kelas 6, jadi seni bela diri kelas 5 tepat untuk mereka. Ye Zhang mengambil 2 buku yang diserahkan Ye Xuan dan bergumam, teknik pedang gas, langkah melaju, kedua seni bela diri ini sepertinya belum pernah muncul di kota Lianyunku. Haha, lumayan, 7 juta tael itu memang sepadan. Ini bisa sangat meningkatkan kekuatan keluarga Ye Ku secara keseluruhan. Tetua kedua membelai jenggot panjangnya dan tertawa. Tetapi sesaat kemudian, tawanya tiba-tiba berhenti. Maafkan aku tidak ingin menyerahkan kedua seni bela diri ini kepada keluarga, tetapi menjualnya kepada keluarga. Harganya 2 juta tael perak. Ye Xuan berkata perlahan. Tidak mungkin dia bisa menyerahkan seni bela diri yang sudah susah payah dipelajarinya. Kalau Anda menginginkannya, bayar saja. Alasan mengapa dia menjadi begitu sombong adalah karena pengalaman ditinggalkan, yang diajarkan kepadanya oleh keluarga Ye. Bajingan, apakah kau kecanduan memeras? Tetua kedua segera mengutuk. Penatua kedua, Anda salah. Kedua seni bela diri ini tidak pernah muncul di kota Lianyun. Jika saya membawanya ke rumah lelang untuk dijual, keluarga lain pasti akan menghabiskan lebih dari 2 juta koin perak untuk membelinya. Namun, saya menjualnya kepada sebuah keluarga karena nama belakang saya adalah Ye. Selain itu, seni bela diri dapat disebarkan tanpa izin. Keluarga Ye dapat menyalinnya dan menjualnya kepada keluarga Lin, yang pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Ye Xuan berkata perlahan. Bagaimanapun, dia memperkirakan bahwa keluarga Ye pasti akan mengeluarkan uang untuk membelinya, dan ini pasti akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan. Namun kedua seni bela diri ini belum terverifikasi, jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ye Zhang berkata dengan ragu. Saya sudah mempelajarinya, Paman. Lihat saja. Begitu Ye Xuan selesai berbicara, sosoknya melintas dalam sekejap dan kemudian berlari ke lobi. Kecepatannya luar biasa. Sepertinya dia bisa mengejarku. Ye Zhang membuka matanya lebar-lebar. Dia berada pada tingkat ke-6 seni bela diri dan juga menguasai seni bela diri gerakan tubuh tingkat 5. Namun, dia merasa bahwa seni bela diri gerakan tubuh tingkat 5 yang disebut running step ini jauh lebih baik daripada yang ada di keluarganya. Itulah langkah penyerangan, sekarang saatnya teknik pedang angin. Ye Xuan berteriak dan menggunakan 2 jurus teknik pedang angin, tebasan angin dan tusukan angin 3 kali. Baiklah, 2 juta tael perak. Itu pasti sepadan. Teriak tetua pertama. Sekarang dia juga sangat yakin bahwa kualifikasi Ye Xuan melampaui semua orang di keluarga Ye, dan bahkan tidak ada seorang pun di seluruh kota Lianyun yang dapat dibandingkan dengannya. Menghabiskan 9 juta tael untuk melatih seorang jenius super pasti sepadan. Baiklah, Ye Xuan, keluarga Ye telah membeli 2 seni bela diri ini dengan total 9 juta tael perak. Kamu bisa pergi ke perbendaharaan nanti dan memilih barang-barang yang bernilai 9 juta tael perak. Ye Zhang juga berkata dengan puas. Jika kedua seni bela diri kelas 5 ini dijual kembali kepada keluarga Lin, investasinya pasti akan kembali. Kesepakatan. Titik. Pada saat itu, Ye Zhang memerintahkan seseorang untuk memberitahu perbendaharaan,
dan pada saat yang sama memerintahkan agar Ye Xuan berhak menerima 3 ginseng darah setiap bulan. 3 ginseng darah akan berharga 300.000 tael perak setiap bulan. Tampaknya keluarga Ye telah menginvestasikan sejumlah besar uang. Selain industri keluarga Ye di kota Lianyun, mereka juga memiliki tim berburu yang memburu monster sepanjang tahun, jadi mereka masih memiliki banyak harta langka. Ye Xuan memperkirakan 9 juta tael perak ini akan memungkinkannya untuk menerobos ke tingkat ke-6 seni bela diri. Ini bukan intinya. Intinya adalah bisa mendapatkan 9 poin melahap, yang dapat ditukar dengan lebih banyak hal baik. Setelah meninggalkan lobi keluarga Ye, Ye Xuan membawa Sue Qingqing kembali ke rumahnya sendiri. Qingqing, kamu bisa tinggal di sebelah Liuer. Setelah beberapa saat, kita akan pergi ke Sekte Liyun bersama. Ye Xuan berkata kepada pengikut kecilnya Sue Qingqing. Sue Qingqing melarikan diri secara diam-diam, dan ayahnya Sue Hai pasti sangat khawatir, jadi Ye Xuan hanya mengirim seseorang untuk segera memberitahu Sue Hai agar memberitahunya agar tidak khawatir. Baiklah, tapi Liuer belum bangun, Sue Qingqing juga tampak khawatir. Meskipun dia tidak pernah ke kota Lianyun selama 4 tahun, dia sangat bersenang-senang dengan Liuer saat dia datang ke sini sebelumnya. Liuer akan baik-baik saja, kata Ye Xuan. Dia telah menyembuhkan Liuer dengan embun 100 bunga dan dia mungkin akan bangun beberapa saat lagi. Ya, Sue Qingqing mengangguk. Setelah beberapa saat, seseorang datang untuk memberitahu Ye Xuan bahwa dia bisa pergi ke perbendaharaan keluarga Ye untuk memilih sesuatu. Pada saat itu, Ye Xuan langsung pergi ke perbendaharaan. Dia memperkirakan kali ini, setidaknya setengah dari perbendaharaan keluarga Ye akan dikosongkan olehnya. Ketika Ye Xuan tiba di perbendaharaan keluarga Ye, sesosok datang menyambutnya dari jauh dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, saya telah lama menunggu di sini." Ketika Ye Xuan datang ke perbendaharaan untuk menerima ginseng darah hari itu, dia diejek oleh seorang manajer perbendaharaan. Dan orang yang menyapa Ye Xuan sekarang, bukankah dia adalah manajer keuangan saat itu? Oh, itu kamu. Ye Xuan tentu saja tidak akan melupakan manajer perbendaharaan. Manajer keuangan itu begitu takut hingga ia hampir menangis. Ye Xuan benar-benar mengingatnya. Ketika Ye Zhang mengirim seseorang tadi, dia pikir dia salah dengar dan bersiap untuk berkemas dan meninggalkan keluarga Ye. Tuan Muda Xuan, saya hanya bertindak atas perintah kepala keluarga hari itu. Mohon maaf. Manajer keuangan berkata dengan hormat. Jika Ye Xuan benar-benar ingin menimbulkan masalah baginya, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Lupakan saja. Aku, Ye Xuan, tidak pelit. Aku hanya akan memotong gajimu selama setengah tahun. Ye Xuan berkata dengan santai. Kalau dia memang mau bikin keributan, dia pasti akan menikam manajer keuangan itu sampai mati dengan pedang, tapi ini hanya akan menimbulkan gosip, jadi dia pikir akan tampak lebih murah hati kalau membiarkan manajer keuangan itu pergi. Ya, terima kasih Tuan Muda Xuan, karena tidak menyimpan kesalahanku. Batu besar di hati manajer perbendaharaan itu tenggelam. Itu cuma gaji setengah tahun. Lebih baik daripada mati, kan? Ye Xuan tidak peduli padanya, jadi dia langsung berjalan ke rumah harta karun dan memilih banyak barang. Ada banyak barang bagus yang tersimpan di perbendaharaan keluarga Ye, setidaknya 30 juta tael perak. Namun, nama dan deskripsi barang-barang tersebut semuanya ditulis pada tanda kayu untuk mencegah pencuri menyelinap ke dalam perbendaharaan dan mencuri semuanya. Setelah memasuki perbendaharaan, Ye Xuan mulai menjarah. Dia mengambil semua barang berharga dan keluar dalam waktu kurang dari 10 menit. 9 juta tael perak, pas sekali. Sistem Super Devouring. Bab 22, hanya angin timur yang kurang. Selamat tinggal, Tuan Muda Xuan. Manajer rumah harta karun menyeka keringat dingin dan akhirnya mengirim Ye Xuan pergi. Setelah Ye Xuan meninggalkan perbendaharaan, dia kembali ke rumahnya sendiri. Tidak lama kemudian, para ahli dari keluarga Ye membawa beberapa kotak besar. Benda-benda di dalam kotak ini semuanya dipilih oleh Ye Xuan sebelumnya. Sesuatu yang bernilai 9 juta tael perak, wow, itu seharusnya bisa membantuku menerobos ke tingkat ke-6 seni bela diri. Ye Xuan berpikir dalam hati sambil membawa kotak itu ke kamarnya. 9 juta tael perak cukup untuk mengubah orang biasa menjadi master seni bela diri tingkat 6.
Sekarang Yesuan akhirnya mengerti mengapa akan lebih mahal untuk meningkatkan menggunakan sistem devouring. Karena prajurit biasa perlu berlatih, yang membutuhkan banyak waktu, dan Yesuan menggunakan perak untuk menebus waktu ini. Yang lain dapat menghabiskan 9 juta tael perak untuk menerobos ke seni bela diri tingkat ke-6, atau bahkan seni bela diri tingkat ke-7, tetapi Yesuan hanya dapat menerobos dari puncak seni bela diri tingkat ke-5 ke seni bela diri tingkat ke-6. Inilah celahnya. Setelah Yesuan menelan 9 juta tael harta karun alam dan senjata ajaib ini, dia memang berhasil mencapai tingkat ke-6 awal seni bela diri. Peningkatan setelah menembus alam besar memang luar biasa. Tidak hanya fisikku yang meningkat, tetapi kekuatan spiritualku juga meningkat 2 kali lipat. Jika aku berhadapan dengan Chen Feng sekarang, aku mungkin bisa membunuhnya dengan 1 pukulan. Yesuan sangat percaya diri. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mencari seorang seniman bela diri yang telah mencapai tingkat ke-6 seni bela diri untuk menantangnya. Namun, dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Chen Song, beraninya kau menyentuh Liuerku. Aku tidak akan dipanggil Yesuan jika aku tidak membalaskan dendammu. Memikirkan Liuer yang masih koma, Yesuan merasa marah. Pada saat itu, dia langsung beralih ke seni bela diri tingkat 5, panahan pengejaran angin, dari sistem pelahap. Selain itu ada pula busur berat senjata biasa tingkat sedang. Dia hanya bisa menarik busur yang disebut busur besi hitam semaksimal mungkin, lalu memadatkan tenaga spiritualnya menjadi anak panah yang bisa digunakan untuk menembak musuh sejauh 100 meter. Alasan mengapa Yesuan menukar kedua benda ini tentu saja untuk Chen Song. Benar saja, dia ingin menembak Chen Song dengan tangannya sendiri. Untuk menukar kedua barang ini, Yesuan menghabiskan 2 poin melahap. Dia memperoleh total 9 poin melahap, jadi dia memiliki 7 poin tersisa. Kemudian, dia menghabiskan 5 poin melahap lagi untuk ditukar dengan 5 meter persegi ruang melahap. Di masa mendatang, jika ada sesuatu, dia bisa langsung menerimanya di ruang melahap, yang mana sangatlah praktis. Semua persiapan sudah siap, tetapi Yesuan masih memiliki masalah. Saya belum pernah menyentuh busur dan anak panah, dan saya tidak tahu cara menggunakan anak panah. Sebaiknya saya berlatih dulu. Yesuan berpikir dan bersiap untuk keluar. Tetapi dia baru saja meninggalkan rumah ketika dia melihat Sue Qingqing keluar dari kamar Liuer. Yesuan, cepatlah kemari, Liuer sudah bangun. Sue Qingqing berteriak pada Yesuan. Apa? Mendengar ini, Yesuan bergegas mendekat. Dia masuk ke kamar dan melihat Liuer bersandar di tempat tidur. Liuer, bagaimana perasaanmu? Yesuan bergegas datang untuk memeriksanya dan mendapati bahwa Liuer hanya sedikit lemah, lagi pula, dia telah koma selama beberapa hari. Tuan, Anda kembali. Kata Liuer lemah, lalu meraba tubuhnya, mengencangkan selimut, dan berkata, agak dingin. Tuan, saya akan mengambilkan lebih banyak selimut. Yesuan tidak banyak memikirkannya. Dia meminta seseorang untuk membawakan selimut tambahan dan meminta para pembantu untuk memasak bubur bergizi. Kemudian dia langsung menuju hutan di belakang rumah keluarga Ye. Tidak banyak orang yang datang ke hutan ini, jadi ini tempat yang bagus untuk berlatih memanah. Yesuan tiba di hutan, mencari suatu tempat, dan mengeluarkan senjata fana tingkat menengah berupa busur besi hitam dari ruang yang melahap. Busur ini beratnya 100 kg. Jika ditarik hingga panjang penuh, busur ini dapat melesat sejauh 100 meter. Yesuan memegang busur besi hitam di tangan kirinya, lalu perlahan menarik tali busurnya. Busur besi hitam ini layak menjadi senjata biasa tingkat menengah. Jika Anda ingin menarik busur hingga panjang penuh, Anda perlu menggunakan setidaknya 600 kg gaya untuk menariknya hingga panjang penuh. Yesuan sekarang berada di tingkat ke-6 seni bela diri, dan kekuatan 600 kg bukanlah batasnya. Retakan. Dengan suara keras, busur besi hitam itu ditekuk menjadi bentuk oval oleh Yesuan. Pada saat yang sama, aliran kekuatan spiritual melonjak keluar dari telapak tangan kanan Yesuan dan kemudian mengembun menjadi bentuk anak panah. Berdengung. Saat Yesuan mengendurkan tangan kanannya, panah spiritual melesat keluar dalam sekejap, dan angin mengeluarkan suara siulan. Ledakan. 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 Semua pohon yang menghalangi jalan di depan tertusuk oleh panah spiritual, dan kekuatannya terlihat jelas. Totalnya menembus 6 pohon besar.
Senjata ini memang layak menjadi senjata biasa tingkat menengah. Peningkatan kekuatan spiritualnya jauh lebih besar daripada senjata biasa tingkat rendah. Ye Xuan merasa sangat puas. Tampaknya kekuatan serangannya sudah cukup. Senjata umum tingkat rendah dapat dibeli hanya dengan 100.000 tael perak. Busur dan anak panah bahkan lebih murah. Namun, tidak ada senjata spiritual tingkat menengah yang harganya kurang dari 1 juta tael perak. Bahkan busur besi hitam ini mungkin berharga 1 juta tael perak. Senjata sangatlah penting bagi seorang pendekar, sebab jika senjata yang dimilikinya lebih rendah kualitasnya daripada milik musuh, bisa jadi senjata tersebut akan dihancurkan oleh musuh di dalam pertempuran dan itu akan sangat berbahaya. Selain itu, senjata yang telah mencapai tingkat senjata biasa akan memiliki peningkatan kekuatan spiritual. Jika dipadukan dengan seni bela diri, kekuatannya akan luar biasa. Selama beberapa hari ini, Ye Xuan berencana untuk tinggal di rumah keluarga Ye dan tidak keluar, bersiap untuk berlatih teknik memanah mengejar angin untuk menembak dan membunuh Chen Song. Awalnya, busur besi hitam dapat melesat sejauh 100 meter ketika ditarik penuh. Jika teknik panahan mengejar angin digunakan, jangkauannya mungkin melebihi 150 meter. Terlebih lagi, anak panah pengejar angin yang dipadatkan oleh teknik panahan pengejar angin memiliki daya tembus dan kecepatan yang lebih kuat daripada anak panah spiritual biasa. Saat Ye Xuan sedang berlatih memanah, berita kepulangannya ke kota Lianyun langsung tersebar. Keluarga Chen tentu saja juga mendapat berita itu, tetapi Ye Xuan tidak meninggalkan rumah selama berhari-hari, jadi keluarga Chen tidak dapat menemukannya. Seiring berjalannya waktu, suasana di kota Lianyun menjadi sangat aneh. Ye Xuan sebelumnya menelanjangi Chen Song dan melemparkannya ke jalan, menyebabkan keluarga Ye dan keluarga Chen menjadi musuh. Orang-orang juga sangat menyadari kebiasaan keluarga Chen, dan mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, pada malam ketiga setelah Ye Xuan kembali ke kota Lianyun, sosok hitam tiba-tiba keluar dari rumah Ye. Orang ini adalah Ye Xuan. Selama 3 hari ini, Ye Xuan berlatih memanah di hutan kecil di belakang keluarga Ye. Meskipun hanya 3 hari, sebagai seniman bela diri tingkat 6, tidaklah sulit baginya untuk berlatih seni bela diri tingkat 5. 3 hari kemudian, Ye Xuan mampu menggunakan panah spiritual untuk menembak kelinci liar sejauh 100 meter. Meskipun Chen Song berada di tengah-tengah tingkat keempat seni bela diri, jika Ye Xuan menggunakan teknik panahan mengejar angin, Chen Song pasti tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Sekarang semuanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Angin timur ini menunggu Chen Song keluar. Ye Xuan, mengenakan pakaian hitam, diam-diam meninggalkan keluarga Ye dan berusaha keras untuk tiba di pintu rumah keluarga Chen. Sebelum ini, Ye Xuan telah menerima informasi bahwa Chen Song akan keluar malam ini. Sistem Super Devouring. Bab 23 Pembunuhan. Ye Xuan terbaring di atap, tersembunyi di balik kegelapan malam, hanya kedua bola matanya yang terlihat. Dia menghitung waktunya dan mengira Chen Song akan segera keluar. Benar saja, setelah beberapa saat, Chen Song yang telah ditelanjangi dan dibuang ke jalan hari itu, keluar. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan pernah berlari telanjang dan masih berani keluar. Ye Xuan berpikir dalam hati di atas atap, bukankah ini baru saja mengenai senjatanya? Pada saat ini, Chen Song baru saja meninggalkan keluarga Chen, dan dia diikuti oleh 2 penjaga dari keluarga Chen, yang kekuatannya tampaknya berada di sekitar seni bela diri tingkat keempat. Ye Xuan tidak akan cukup bodoh untuk menembak mati Chen Song di depan pintu rumah keluarga Chen. Jika semua penguasa keluarga Chen disingkirkan, dia tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Jadi, Chen Song bisa hidup sedikit lebih lama. Didampingi oleh 2 penjaga, Chen Song perlahan menjauh dari keluarga Chen. Di sisi lain, Ye Xuan juga mengikuti di atap. Ini adalah pertama kalinya dia menyamar sebagai pria berpakaian hitam, tetapi tidak ada satupun pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan itu yang menyadarinya. Saat ini, sudah 10 menit sejak Chen Song meninggalkan keluarga Chen, dan Ye Xuan, yang mengikutinya di atap, mulai terlihat serius. Baiklah, Chen Song, kau memukul Liuer dan membuatnya pingsan selama beberapa hari. Hari ini adalah hari kematianmu. Ye Xuan berkata dalam hatinya, dan tiba-tiba mengeluarkan busur besi hitam dari ruang yang melahap. Pada saat ini, dia hanya berjarak 60 atau 70 meter dari Chen Song, jadi dia hampir bisa mengenai sasaran setiap saat.
Ditariknya busur besi hitam itu semaksimal mungkin, memadatkan anak panah pemburu angin. Setelah mengatur pernafasannya, tangan kanannya tiba-tiba mengendur. Berdengung. Anak panah pemburu angin yang dibentuk oleh kekuatan spiritual itu ditembakkan seketika dan melintasi jarak puluhan meter dalam sekejap mata. Sialan, kalian sekumpulan sampah, apa yang kalian lihat? Keluar dari sini. Di jalan, Chen Song tidak tahan dengan tatapan orang yang lewat di sekitarnya dan berteriak keras. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin di bagian belakang kepalanya, lalu dia terjatuh ke depan tak terkendali. Celepuk. Dahi Chen Song membentur tanah, darah mengucur seperti air mancur, dan dia pun tewas seketika. Tuan muda, Tuan muda. Kedua pengawal itu tercengang. Tuan muda mereka sebenarnya meninggal tepat di bawah hidung mereka. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, mereka maju untuk memeriksa Chen Song, tetapi mendapati dia sudah tidak bernapas lagi. Dia tertembak di otak dan meninggal seketika. Cepat kembali dan beritahu kepala keluarga. Setelah Chen Song tewas, Ye Xuan langsung menaruh busur besi hitam ke dalam ruang yang melahap, lalu dengan cepat melompat dari atap dan menghilang ke dalam kegelapan. Hanya keluarga Ye dan Sue Qingqing yang mengetahui kekuatannya, jadi selama dia tidak mengeluarkan busur besi hitam, tidak ada yang akan mencurigainya. Namun, keluarga Chen pasti akan menduga bahwa keluarga Ye lah yang melakukannya. Tapi, tidak ada bukti, kan? Mungkinkah pihak ketiga sengaja menembak Chen Song untuk menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak? Kamu berani menyentuh bangsaku, maka aku telah berusaha sekuat tenaga membiarkanmu hidup selama ini. Ye Xuan, yang kembali ke keluarga Ye, berpikir dalam hati bahwa jika dia memiliki kemampuan, dia akan melakukannya 3 hari yang lalu. Meskipun Ye Xuan bukanlah orang yang suka membuat masalah, dia memiliki kepribadian yang pendendam. Siapapun yang berani membuatnya marah akan berakhir dalam situasi tragis. Segera, Ye Xuan bergegas kembali ke keluarga Ye. Dia langsung pergi ke hutan di belakang keluarga Ye, meletakkan pakaian hitamnya ke dalam ruang yang melahap, dan kemudian kembali ke rumahnya sendiri. Meskipun ini adalah keluarga Ye, dia juga takut ada beberapa mata-mata dari keluarga Chen di keluarga Ye. Adapun lubang panah di hutan yang digunakan untuk berlatih memanah, semuanya sengaja disamarkan oleh Ye Xuan. Apa yang dia latih di hutan bukanlah memanah, tetapi ilmu pedang. Hai, Tuan Muda, Anda kembali. Setelah Ye Xuan kembali ke halaman, Liuer melompat ke arahnya dan menyeka keringat di wajahnya dengan lengan bajunya. Baiklah, Liuer, pergilah dan siapkan air panas untukku. Aku ingin mandi, Tuan Muda. Ye Xuan menyentuh kepala Liuer dengan penuh kasih sayang. Dia berlari kembali dan berlatih teknik pedang angin beberapa kali di hutan belakang keluarga Ye, sehingga pakaiannya sudah basah oleh keringat. Oke. Liuer lari dengan gembira. Ye Xuan baru-baru ini kembali ke keluarga Ye dan dihargai oleh keluarga Ye lebih dari sebelumnya, yang membuatnya sangat bahagia. Selain Liuer, ada orang lain di halaman, yaitu Sue Qingqing. Setelah Liuer melarikan diri, Sue Qingqing menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh dan berkata, kamu telah berlatih terlalu keras akhir-akhir ini. Mengapa aku merasa kamu melakukan sesuatu yang tersembunyi dari orang lain? Indra keenam para gadis sangat tajam. Meskipun Ye Xuan menyamar dengan sangat baik, Sue Qingqing tetap merasa ada yang tidak beres. Dengan bakatku, aku hanya bisa menerima pelatihan yang terfokus di Sekte Liu Yun. Dan ada banyak saudara di Sekte Liu Yun yang jauh lebih kuat dariku. Jika aku tidak bekerja lebih keras, bagaimana aku bisa melampaui mereka? Ye Xuan mengarang alasan. Kamu bohong. Kamu berlatih tapi tidak mengizinkanku datang. Kamu jelas sedang melakukan hal lain. Ceritakan apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini. Sue Qingqing tidak mempercayainya. Haha, kamu akan tahu besok. Ye Xuan sengaja menyimpan rahasia itu. Namun, jawabannya juga membuat Sue Qingqing yakin akan tebakannya. Dia memikirkannya sejenak, lalu menunjukkan ekspresi ngeri dan berkata, kamu, membunuh Chen Song. Ye Xuan, yang baru saja duduk dan ingin minum segelas air, hampir mati tersedak. Apakah IQ Sue Qingqing terlalu tinggi? Benar sekali, dia meninggal setengah jam yang lalu. Ye Xuan tidak siap untuk tuli nada. Lagi pula, Sue Qingqing melihatnya membunuh Chen Feng dengan mata kepalanya sendiri,
jadi tidak perlu diketahui bahwa dia telah membunuh Chen Song lagi. Mendengar pengakuan pribadi Ye Xuan, Sue Qingqing berseru, kamu gila. Jika kamu membunuhnya, keluarga Yemu akan berperang dengan keluarga Chen, dan banyak orang akan mati. Aku tahu, tapi balas dendam Liuer harus dibalaskan. Ye Xuan tentu saja mengerti seperti apa jadinya jika kedua keluarga itu berperang. Kamu. Sue Qingqing terdiam. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Xuan di depannya berbeda dari Ye Xuan beberapa tahun yang lalu. Dia menjadi lebih menawan. Jangan khawatir, bahkan jika keluarga Chen datang ke rumah kita, mereka tidak akan punya bukti apapun. Selain itu, aku menggunakan busur dan anak panah untuk membunuh Chen Song dari jarak puluhan meter, jadi tidak akan ada yang tahu. Kata Ye Xuan. Lalu bagaimana kamu menemukan Chen Song? Sue Qingqing bertanya dengan mata indahnya bergerak. Pertanyaan ini mengejutkan Ye Xuan. Saya menghabiskan 5.000 tael perak untuk menyuap seorang manajer keluarga Chen. Saya kira dia meninggalkan kota Lianyun kemarin. Kata Ye Xuan. 5.000 tael perak bukanlah jumlah uang yang kecil. Cukuplah bagi sebuah keluarga untuk menikmati kekayaan dan kemuliaan seumur hidup. Bagaimana jika keluarga Chen menangkapnya? Sue Qingqing bertanya lagi. Ye Xuan tersenyum tenang, tidak apa-apa, aku menyamar dan pergi ke sana mengenakan pakaian hitam, dan bahkan menekan suaraku, jadi dia tidak bisa mengenaliku. Sistem Super Devouring. Bab 24 Keraguan. Aku harap rencanamu bisa sesempurna yang kamu katakan. Sue Qingqing juga menghela napas lega. Selama keluarga Chen tidak memiliki bukti, tidak dapat dikatakan bahwa Chen Song dibunuh oleh keluarga Ye. Malam ini, keluarga Ye sangat damai, tetapi keluarga Chen berbeda. Pada saat ini, di lobi keluarga Chen, ada peti mati, dan terbaring dengan tenang di peti mati itu adalah Chen Song, tuan muda keluarga Chen yang baru saja ditembak di kepala oleh Ye Xuan. Duduk di sekitar peti mati ini adalah para tokoh senior keluarga Chen. Tuan, ini pasti pekerjaan keluarga Ye. Kata seorang anggota senior keluarga Chen. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lianyun. Selama bertahun-tahun, tidak ada anggota keluarga Chen yang terbunuh. Namun, hari ini, keponakan kepala keluarga Chen meninggal. Tidak sulit untuk mengaitkannya dengan keluarga Ye. Menurutku juga begitu. Namun, ada banyak hal yang mencurigakan tentang kematian Chen Song. Chen Xiang, kepala keluarga Chen, mengerutkan kening dan setelah jeda, dia berkata, pertama, Chen Song ditembak mati oleh busur dan anak panah. Kedua, si pembunuh menembaknya setidaknya 50 meter jauhnya. Ketiga, keluarga Ye tidak punya motif untuk membunuh Chen Song. Mungkinkah Chen Song baru saja memukul pembantu Ye Xuan? Kalau begitu, maksud patriark adalah ada seseorang yang menjebak keluarga Ye. Anggota senior keluarga Chen berkata lagi. Itu mungkin saja, tetapi keluarga Ye tidak bisa sepenuhnya bebas dari kecurigaan. Ini mungkin juga cara keluarga Ye untuk membingungkan kita. Selain 3 poin mencurigakan tadi, ada poin lain. Sepertinya tidak ada prajurit tingkat tinggi di kota Lianyun yang menggunakan busur dan anak panah. Dia menembak mati Chen Song hanya dengan kekuatan spiritual yang dipadatkan menjadi anak panah. Ini berarti dia setidaknya harus menjadi seniman bela diri tingkat 6, atau dia harus memiliki seni bela diri memanah tingkat 5. Chen Xiang masih mengerutkan kening. Chen Song adalah keponakannya dan salah satu dari 4 pahlawan keluarga Chen. Kematiannya membuatnya sangat sedih. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk dalam diam. Memang, kota Lianyun tampaknya belum pernah mendengar ada yang ahli dalam menggunakan busur dan anak panah. Tuan, bahkan jika tuan dari keluarga lain berlatih memanah, kita tidak mengetahuinya. Lagi pula, pembunuhnya mungkin datang dari tempat lain. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Masalah ini perlu pertimbangan jangka panjang, tetapi jika ada yang berani membunuh anggota keluarga Chen, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku akan menggali pembunuhnya bahkan jika aku harus menggali 3 kaki di bawah tanah. Chen Xiang berkata, lalu berbalik dengan marah dan berkata, kamu, kirim orang ke keluarga besar untuk mencari tahu apakah ada orang luar yang kuat. Ya, sekelompok orang mundur. Setelah mereka pergi, Chen Xiang tidak pergi. Dia duduk di kursi sambil bergumam, sialan banget.
Kakak keduaku baru pulang besok. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau dia tahu anaknya sudah meninggal. Titik. Keesokan harinya, berita kematian Chen Song menyebar langsung ke semua keluarga besar dan keluarga Ye. Setelah mengetahui hal ini, Ye Zhang dan keempat tetua terkejut, lalu bergegas ke rumah Ye Xuan. Ye Xuan, apakah kamu bertanggung jawab atas kematian Chen Song? Ye Zhang bertanya langsung ke intinya saat dia memasuki ruangan. Saat ini, Ye Xuan sedang duduk di halaman bersama Sue Qingqing dan Liu Er sambil minum teh pagi. Setelah mendengar ini, Ye Xuan berpura-pura tertegun dan berkata, apakah Chen Song sudah mati? Ye Xuan, anggota keluarga tidak berbicara secara rahasia. Apakah kamu membunuhnya? Ye Zhang bertanya. Liu Er di sebelahnya juga terkejut dan menoleh ke arah Ye Xuan. Tidak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Jawaban ini mengacaukan pikiran Ye Zhang. Dia mengerutkan kening dan berkata, tadi malam, ketika Chen Song keluar, dia ditembak di kepala dengan busur dan anak panah dan langsung meninggal. Baguslah dia mati. Dia pantas mati. Ye Xuan hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Dialah yang membunuh pria itu dengan tangannya sendiri, tetapi dia pikir akan lebih baik jika Ye Zhang dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Tetapi mengapa aku merasa bahwa kaulah yang membunuhnya? Ye Zhang mengerutkan kening dan melanjutkan, menurut orang-orang di tempat kejadian, ada dua penjaga di puncak seni bela diri tingkat keempat di belakang Chen Song saat itu, tetapi Chen Song ditembak mati dengan busur dan anak panah dari jarak puluhan meter. Keterampilan memanahnya luar biasa, dan bahkan seorang prajurit di puncak seni bela diri tingkat kelima yang hadir tidak bereaksi. Jadi saya berspekulasi bahwa orang yang membunuhnya setidaknya berada di seni bela diri tingkat keenam, dan mahir dalam memanah, atau memiliki seni bela diri memanah tingkat 5. Paman, seharusnya ada batas untuk kecurigaan. Pertama, saya tidak berada di seni bela diri tingkat ke-6. Kedua, saya tidak pernah menyentuh busur dan anak panah. Dan ketiga, saya tidak memiliki seni bela diri memanah tingkat 5. Mengapa Anda mencurigai saya? Ye Xuan meletakkan cangkir teh dan bertanya perlahan. Ye Zhang juga bingung. Memang Ye Xuan tidak memenuhi satu pun syarat, tetapi mengapa dia merasa bahwa Ye Xuan lah yang membunuhnya? Kecuali kamu, aku belum pernah mendengar ada orang lain yang ingin membunuh Chen Song. Lagi pula, kamu terlalu tenang. Tetua pertama dari klan itu berbicara. Penatua Agung, apakah Chen Song sudah mati? Haruskah aku takut? Aku tidak membunuhnya. Ye Xuan masih terlihat tenang. Kau benar-benar tidak membunuhnya? Ye Zhang bertanya dengan ragu. Tidak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Meskipun Ye Zhang dan keempat tetua merasa ada yang tidak beres dengan Ye Xuan, fakta membuktikan bahwa Ye Xuan memang tidak mampu melakukan hal tersebut, jadi mereka hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Setelah mereka pergi, sebelum Sue Qingqing sempat berbicara, Liu Er di sampingnya berbisik, Guru, terima kasih. Gadis bodoh. Ye Xuan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Berita kematian Chen Song telah menyebar ke seluruh kota Lianyun. Keluarga Chen juga mengirim orang ke keluarga Ye, tetapi kembali dengan tangan hampa. Ye Xuan mengira masalahnya sudah selesai, tetapi pada hari ketiga setelah kematian Chen Song, sebuah surat tiba-tiba dikirimkan kepadanya. Siapa yang mengirim ini? Ye Xuan menatap pengawal keluarga Ye dengan heran. Saya juga tidak yakin. Orang yang mengantar surat itu hanya seorang pesuruh, tetapi dia berkata bahwa Anda harus membuka surat itu sendiri, Tuan Muda. Penjaga keluarga Ye menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu kamu turun. Ye Xuan mengangguk. Ye Xuan merasa, secara logika, tidak akan ada seorang pun yang menulis surat kepadanya, dan tidak ada apapun yang tertulis pada surat di tangannya, yang membuatnya sedikit terkejut. Dia merobek amplopnya dan mengeluarkan suratnya. Setelah dia selesai membaca isi surat itu, gelombang kekuatan spiritual menyembur keluar dan menghancurkan surat itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda, ada apa denganmu? Liu Er, yang sedang duduk di kursi batu sambil menjahit jas untuk Ye Xuan, bertanya dengan heran. Liu Er, sudah berapa lama Qingqing keluar? Ye Xuan bertanya dengan mata menyipit. Suster Qingqing sudah keluar selama lebih dari 2 jam. Tuan Muda, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Suster Qingqing? Liu Er bertanya.
Ye Xuan memaksakan senyum dan berkata, tidak, gadis itu ingin membeli sesuatu tetapi tidak membawa uang, jadi dia memanggilku. Liuer, kamu tinggal di rumah. Aku, Tuan, juga ingin keluar dan membeli sesuatu. Oke. Liuer mengangguk patuh tanpa berpikir terlalu banyak. Sistem Super Devouring. Bab 25 Qingqing menghilang. Ye Xuan meninggalkan halaman, tetapi ekspresinya tidak terlalu bagus. Meskipun dia tidak tahu siapa yang mengirim surat yang baru saja diterimanya, Ye Xuan tahu bahwa itu pasti dari seseorang dari keluarga Chen. Ye Xuan, jika kau ingin menyelamatkan pacarmu, datanglah ke hutan 5 mil di utara kota Lianyun sendirian. Kalau tidak, aku akan mempermainkannya, menelanjanginya, dan menggantungnya di depan gerbang keluarga Yemu. Demikianlah isi suratnya. Setelah Ye Xuan selesai membacanya, dia menjadi marah. Keluarga Chen sebenarnya mencari kematian lagi. Titik. Setelah meninggalkan keluarga Ye Xuan langsung meninggalkan kota Lianyun dan menuju sebuah hutan 5 mil di utara kota Lianyun. Hari sudah sore dan langit mulai gelap. Aku tidak tahu siapa yang menculik Qingqing. Bagaimana jika dia adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-6 atau bahkan ke-7? Kalau begitu aku akan mendapat masalah. Selama di jalan, Ye Xuan terus-menerus membuat rencana dalam benaknya. Dia sekarang berada di tingkat awal ke-6 seni bela diri. Jika lawannya juga berada pada ilmu bela diri tingkat 6, maka dia akan menjadi ancaman baginya. Terlebih lagi, pihak lain menyandera Sue Qingqing, jadi Ye Xuan harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Aku masih punya 2 poin melahap yang bisa ditukar dengan pil roh peledak dan melawan lawan sampai mati. Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah pil dalam sistem melahap. Pil roh peledak bernilai 2 poin melahap dan dapat meningkatkan 1 alam dalam waktu singkat, dan kadang-kadang bahkan 2 alam. Akan tetapi, jurus ini hanya bisa diminum oleh orang yang sudah mencapai tingkat ke-7 ilmu silat ke bawah, kalau tidak maka tidak akan ada pengaruhnya. Jadi, Ye Xuan saat ini berada di tingkat tengah ke-6 seni bela diri. Akan tetapi, bila lawan sudah berada di puncak ilmu bela diri tingkat ke-6, maka peluangnya untuk menang pun tidak akan besar. Lupakan saja. Kita jalani saja yang terbaik. Jika dia berani menyentuh Qingqing, aku akan membunuhnya bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Ye Xuan tidak memikirkannya lagi. Karena pihak lain ingin dia pergi sendiri, mereka pasti punya mata-mata di keluarga Ye. Jadi jika dia memberitahu Ye Zhang untuk mengirim seorang ahli, Sue Qingqing mungkin dalam bahaya. Tak lama kemudian, Ye Xuan tiba di hutan, namun ia sengaja mengambil jalan memutar dan tidak masuk dari jalan utama. Sebaliknya, ia berjalan melewati semak-semak untuk menjelajah terlebih dahulu. Hutan ini tidak terlalu besar dan tidak ada monster di dalamnya, jadi biasanya tidak ada yang datang ke sini. Ye Xuan menyelinap dengan hati-hati, menahan napas dan bergerak menuju pusat hutan. Dia berjalan beberapa saat, lalu dia mendengar sebuah suara. Laporkan, Ye Xuan telah memasuki hutan sendirian. Setelah suara ini, terdengar suara seorang pria, apakah kamu di sini? Sepertinya kamu ingin melihat siapa aku. Ye Xuan, keluarlah. Jelas sekali, pria inilah yang menculik Sue Qingqing. Selain itu, Ye Xuan juga mengenali suara ini. Orang ini memang anggota keluarga Chen, dan merupakan ayah Chen Song, Chen Qiang. Ternyata itu dia. Wajah Ye Xuan tidak terlalu bagus, karena Chen Qiang ini adalah seorang seniman bela diri di tingkat menengah ke-6. Ye Xuan, keluarlah ke sini. Chen Qiang berteriak lagi. Ekspresi Ye Xuan memadat dan dia terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, dia melihat 2 sosok di ruang terbuka. Itu Chen Qiang. Ye Xuan mengenalinya pada pandangan pertama, namun sosok lainnya bukanlah Sue Qingqing, melainkan seorang penjaga yang mengenakan pakaian keluarga Chen. Sue Qingqing, tidak di sini. Ye Xuan, aku tahu kau di sini. Apa kau ingin menyerangku secara diam-diam? Cepat keluar. Chen Qiang masih berteriak. Chen Qiang ini mungkin menangkap Qingqing, tetapi tidak membawanya keluar kota. Dia hanya mengurungnya di suatu tempat. Jika aku tidak datang, Chen Qiang pasti sudah membunuh Qingqing saat dia kembali. Tapi mengapa Chen Qiang datang kepadaku? Aku tidak curiga apa-apa. Mungkinkah dia tidak dapat menemukan pembunuhnya dan menyeretku untuk melampiaskan amarahnya? Semakin Ye Xuan memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ini mungkin.
Tampaknya dia harus keluar kali ini. Untungnya, Sue Qingqing tidak ada di sini, jadi Chen Qiang tidak memiliki sandera. Dia hanya perlu membunuh Chen Qiang dan memaksa pengawal keluarga Chen untuk mengungkapkan lokasi Sue Qingqing. Penjaga keluarga Chen itu mungkin hanya berada di tingkat keempat seni bela diri. Lihat aku melumpuhkan kakimu dulu. Ye Xuan mengeluarkan busur besi hitam dari ruang yang melahap, lalu diam-diam menarik busur itu hingga panjang penuh. Berdengung. Sebuah anak panah pemburu angin melesat keluar. Hati-hati. Chen Qiang berada di tingkat menengah ke-6 seni bela diri dan memiliki indera yang sangat tajam. Dia berteriak, tetapi pengawal keluarga Chen tidak mampu bereaksi. Retakan. Dengan suara nyaring, pengawal keluarga Chen berlutut dengan satu kaki. Tempurung lututnya telah tertusuk oleh anak panah pemburu angin. Lalu, suara angin lainnya terdengar. Retakan. Kaki lain pengawal keluarga Chen juga cacat. Jadi, satu-satunya ancaman yang tersisa adalah Chen Qiang. Ye Xuan, ternyata kaulah yang membunuh anakku. Hari ini adalah hari kematianmu. Meskipun Chen Qiang adalah pria yang besar dan kuat, pada saat ini, dia akhirnya mengerti siapa pembunuh putranya. Ini dia. Ye Xuan segera menggunakan 2 poin melahap untuk menukarkannya dengan pil roh peledak di ruang melahap. Dia menelan pil roh peledak ke dalam perutnya, dan kekuatan spiritualnya langsung melonjak 1 tingkat. Tahap tengah seni bela diri tingkat ke-6. Sial, hanya ada 1 level. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Sistem devouring menyatakan bahwa pil roh peledak terkadang dapat menaikkan level seorang prajurit sebanyak 2 level, namun kejadian ini berpeluang kecil. Ye Xuan yang untuk sementara waktu telah menembus ke tingkat menengah ke-6 ilmu bela diri, segera mengangkat busur besi hitam dan menembakkan anak panah pemburu angin ke arah Chen Qiang yang berlari liar di depan. Dasar bocah nakal, aku mau kau dikuburkan bersama anakku. Chen Qiang berteriak dengan marah dan menghindari panah pengejar angin dengan mudah. Lagi pula, dia juga berada di tingkat menengah ke-6 seni bela diri, dan dia juga menguasai seni bela diri gerakan tubuh tingkat 5 milik keluarga Chen. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saat lawan menyerbu ke arahnya, Ye Xuan melepaskan beberapa anak panah pemburu angin, namun masih dapat dihindari oleh Chen Qiang. Saat berikutnya, Chen Qiang hendak muncul di depannya. Karena itu, dia hanya bisa menyingkirkan busur besi hitam itu. Anak muda, mati saja. Chen Qiang datang ke hadapan Ye Xuan sambil berteriak keras, lalu mengangkat tangan kanannya dan meninju dahi Ye Xuan. Serangan yang dahsyat. Kalau kepala saya kena, saya takut pingsan atau bahkan mati di tempat. Hati Ye Xuan hancur. Hari ini, dia akan membunuh Chen Qiang, atau dia akan mati di tangan Chen Qiang, jadi tidak boleh ada kesalahan. Langkah lari. Kaki Ye Xuan telah mengumpulkan kekuatan spiritual. Menghadapi pukulan itu, dia hanya menghindar dengan berbalik ke samping, lalu langsung mengeluarkan pedang panjang dari ruang yang melahapnya. 3 tusukan berturut-turut dengan angin. Pedang panjang itu tiba-tiba muncul di tangan Ye Xuan, membuat Chen Qiang lengah. Sebelum Chen Qiang bisa bereaksi, pedang panjang itu telah menusuk dagingnya. Engah! 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 Chen Qiang adalah orang pertama yang terkena dan terpaksa mundur beberapa langkah.